Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa tifillah rahimakumullah wa alhamdi wassalam. Malam hari ini kita melanjutkan membaca tafsir Ayatul Ahkam, tafsir tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum, yaitu masih surat An-Nur ayat 6 sampai 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum syuhada'u illa anfusuhum fashahadatu ahadihim arba'u syahadatin billah innahu laminas shadiqin. Wal khamisatu anna la'natallahi alaihi in kana minal kadhibin wa yadra'u 'anha al'adzab an tashhada arba'a shahadatin billah innahu laminal kadhibin. Wal khamisata anna ghadaballahi 'alaiha in kana minas shadiqin. Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu wa annallaha tawwabun hakim. Surat An-Nur ayat 6 sampai 10 ini menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan li'an. Jadi ada hukum tentang li'an. Tapi sebelum kita ke sana, kita baca dulu asbabun nuzulnya. Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, anna Hilal ibna Umayyah qadhafa imra'atahu 'indan nabiyyi bi Syarik ibn Sahma. Hilal bin Umayyah menuduh istrinya berzina dengan Syarik bin Sahma. Langsung diadukan kepada Nabi. Padahal dalam Islam kemarin sudah kita sampaikan, orang yang menuduh orang lain berzina maka harus mendatangkan 4 orang saksi. Kalau tidak, maka dia yang terkena hukuman haddul qadhaf, yaitu dicambuk sebanyak berapa? 80 kali. Nah, Hilal menuduh itu terhadap istrinya. Maka apa kata Nabi? Faqala an-nabiyyu al-bayyinatu wa illa haddun fi dhahrik. Nabi sebagai hakim maka kemudian mengatakan, ya udah, mana buktinya? Kalau tidak, maka kamu dikenakan hukuman had pada punggungmu. Maksudnya kamu dikenakan hukuman haddul qadhaf sehingga dicambuk 80 kali. Faqal, kemudian Hilal berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, idza ra'a ahaduna 'ala mar'atihi rajulan yantaliku yaltamisul bayyinah, wahai Nabi, apabila seseorang melihat istrinya, melihat pasangannya dengan laki-laki lain, apakah kemudian kami harus pergi mencari saksi, mencari bukti? Faja'ala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqul al-bayyinatu wa illa haddun fi dhahrik.
Nabi tetap mengatakan kamu harus bawa bukti. Kalau tidak, maka kamu terkena hukuman had. Faqala Hilal. Lalu Hilal berkata, "Walladzi ba'atsaka bil haqq inni lasadiq." Demi Allah yang mengutusmu, sesungguhnya aku ini benar. Wala yunzilannallahu ma yubri'u dhahri minal had. Dan sungguh Allah akan menurunkan ayat yang membebaskan punggungku dari hukuman had. Fa'anzalallah, kemudian Allah menurunkan walladzina yarmuna azwajahum hatta balagha in kana minas shadiqin. Lalu Allah menurunkan surat An-Nur ayat 6 sampai ayat berapa? In kana minas shadiqin. 9. Fansarafan nabiyyu, kemudian Nabi pergi. Fa arsala ilaihima faja'a Hilal fasyahida. Kemudian keduanya dipanggil oleh Nabi, Hilal dan istrinya, kemudian disuruh bersaksi. Nabi mengatakan, Allahu ya'lam inna ahadakuma lakadzibun fahal minkuma taib. Sesungguhnya Allah tahu salah satu di antara kalian ada yang dusta. Adakah di antara kalian yang bertaubat? Nah, jadi sebelum dilakukan li'an, Nabi ini dulu, saya tahu nggak semungkin semuanya benar, pasti ada salah satu yang dusta. Maka ada nggak di antara kalian salah satu yang mau bertobat? Tsumma qamat fasyahidat. Falamma kanat 'indal khamisah waqafuha wa qalu innaha mujibah. Wa nakasat hatta dhananna annaha tarji'. Tsumma qalat la ufaddihu qaumi sa'iral yaum famadat. Sampai kemudian ketika masing-masing bersumpah, bersaksi. Yang laki-laki bersaksi, saya benar. Sebanyak 4 kali. Lalu nanti yang kelima mengatakan siap dilaknat oleh Allah kalau saya dusta. Yang perempuan yang dituduh juga mengatakan kalau suaminya itu berdusta. Dan yang kelima, saya siap diazab oleh Allah kalau suami saya benar, kalau tuduhan itu benar. Nah, sampai 4 kali bersaksi ini istrinya, kemudian yang kelima dihentikan oleh Nabi. Ini yang kelima. Setelah ini hati-hati karena nanti suami istri yang sudah melakukan li'an maka langsung dipisah dan tidak bisa rujuk selamanya. Jadi suami istri yang pernah melakukan li'an langsung dipisah, tidak bisa rujuk selamanya. Maka ketika mau kesaksian yang kelima dihentikan oleh Nabi. Hati-hati. Masih tetap mau melanjutkan atau bagaimana? Ternyata istri yang tertuduh tadi tetap melanjutkan. La ufaddihu qaumi, saya tidak mungkin membawa aib untuk kaumku. Lalu melanjutkan li'annya. Faqala Nabi absiruha fa in ja'at bihi aqhalul ainain sabi'ul ilyatain khadallaj as-saqaini fa huwa li Syarik ibn Sahma. Lalu Nabi mengatakan, perhatikan, kalau nanti anaknya yang lahir itu punya ciri-ciri tertentu, cirinya seperti ini, maka berarti tuduhan suaminya benar. Itu anaknya Syarik bin Sahma. Faja'at bihi kadzalik. Ternyata ketika wanita itu melahirkan, anaknya persis memiliki ciri yang seperti disebutkan oleh Nabi. Tapi Nabi mengatakan, laula ma madha min kitabillah lakana li walaha sya'nun. Seandainya bukan karena perkara yang sudah lewat dari kitab Allah, maksudnya kalau seandainya bukan karena li'an, maka saya punya urusan dengan dia.
Nah, berarti tuduhan suaminya benar. Tapi karena dia sudah berani melakukan li'an, ya udah dia tidak bisa terkena hukuman had. Gitu ya. Nah, jadi kalau kita membaca asbabun nuzul dari surat An-Nur ayat 6, ini berkaitan dengan tuduhan seorang suami kepada istrinya bahwa istrinya telah melakukan perzinahan. Dalam Islam, kalau terjadi seperti itu dan masing-masing tetap kekeh dengan pendapatnya, suami tetap menuduh istrinya berzina, istri tetap tidak mengaku, maka yang terjadi adalah diadakan li'an. Nah, nanti ada tata caranya. Nah, tentu li'an ini harus dihadiri oleh hakim karena dia posisinya sebagai penengahnya. Bagaimana caranya? An yabda az-zawju fayaqul arba'a marratin as-sigha at-taliyah. Jadi li'an itu suami berkata seperti ini. Asyhadu billah, aku bersaksi kepada Allah. Laushidu billah. Inilah shadiq, sesungguhnya saya benar. Fima ramaituha, dalam tuduhan saya. Fima ramaituha bihi minaz zina. Thumma tala'ana al-mar'ah fataqul arba' marrat usyhidu billah innahu laminal kadhibin fima ramani bihi minaz zina. Jadi suami mengatakan, aku bersaksi pada Allah, saya benar dengan tujuan saya bahwa pasangannya berzina. Si istri, saya bersaksi kepada Allah kalau suami itu dusta sebanyak empat kali masing-masing. Tsumma yuhtimu fil marratil khamisah. Kemudian di kali yang kelima masing-masing mengucapkan la'natullahi alaihi in kana minal kadhibin fima ramaha bihi minaz zina. Suami mengatakan, saya siap dilaknat oleh Allah kalau saya dusta dalam menuduhnya. Si istri mengatakan, saya siap dilaknat oleh Allah, dimurkai oleh Allah kalau seandainya suamiku itu benar dengan tuduhannya. Ketika suami dan istri sudah melakukan li'an seperti itu, maka kedua-duanya tidak bisa dikenakan hukuman had. Si suami tidak bisa dikenakan hukuman haddul qadzaf, si istri tidak bisa dikenakan hukuman hadduz zina. Nah, terus apa? Kedua-duanya kemudian dipisah. Dan tidak bisa rujuk selamanya. Ya, jadi begitu suami istri telah melakukan li'an, masing-masing tetap memegang pendapatnya, maka yufarraq bainal mutala'inain, keduanya langsung dipisahkan. Nabi mengatakan al-mutala'inani idza tafarraqa la yajtami'ani abada. Dua orang yang saling melaknat tadi melakukan li'an, ketika sudah berpisah, maka tidak bisa bergabung selamanya. Jadi sudah tidak bisa lagi rujuk, itu karena sudah sama-sama melakukan li'an. Nah, terus kasus yang kedua, bagaimana kalau seorang suami tidak mengakui anak yang dikandung oleh istri? Seorang suami mengatakan kepada istrinya yang sedang hamil, oh, anak yang kamu kandung itu bukan anak saya. Misalnya seperti itu. Kalau terjadi seorang suami mengingkari atau tidak mengakui kehamilan istri sebagai anaknya, maka ini sama saja. Berarti suami menuduh istrinya telah melakukan perzinahan. Ya enggak? Nah, kalau ada seperti itu, sama. Nanti suami istri itu kalau tetap kekeh dengan pendapatnya,
suami tetap tidak mengakui itu anaknya, berarti suami menuduh istrinya berzina, maka nanti dilakukan li'an. Tadi sama, ya. Masing-masing bersaksi 4 kali bahwa suaminya saya itu benar. Istri bersaksi 4 kali, tuduhan suaminya itu dusta. Terus yang kelima tadi, suami saya siap dilaknat seandainya tuduhan saya itu bohong. Si istri, saya siap dimurkai seandainya tuduhan suami itu benar. Nah, jadi ketika suami tidak mengakui anak yang dikandung, janin yang dikandung dalam rahim istrinya sebagai anaknya, berarti suami telah menuduh istrinya melakukan perzinahan. Berarti nanti dilakukan li'an. Setelah li'an berarti dipisah dan tidak bisa rujuk. Terus status anaknya bagaimana? Anak yang tidak diakui oleh suami sebagai anaknya. Apa status anaknya? Status anaknya berarti nanti nasabnya terputus kepada suami. Jadi nyambungnya itu nyambung ke nasab istri. Jadi kalau ada seorang suami tidak mengakui anak yang dikandung atau dilahirkan istrinya, berarti nasab anak itu nyambungnya kepada ibunya, tidak nyambung kepada suaminya. Kalau tidak nyambung kepada suaminya, berarti nanti juga terputus dalam warisan. Jadi anak yang tidak diakui oleh bapaknya sebagai anak, maka dia tidak bisa saling mewarisi. Yang mewarisi itu nanti dia dengan ibunya. Ini seperti anak hasil dari perzinahan. Itu. Berarti kalau dia anak perempuan, terus suaminya nggak mau mengakui kalau dia anaknya, berarti nanti suaminya itu bisa nggak jadi wali nikahnya? Tidak, karena nasabnya terputus. Terus siapa yang menjadi nasab? Nah, bisa nanti wali hakim atau mungkin kerabat istrinya laki-laki yang terdekat. Tapi biasanya si wali hakim. Seperti itu ya. Jadi menuduh seseorang pasangan berzina itu dalam Islam tuduhan yang berat, tidak main-main, maka berhati-hatilah dalam hal tersebut ya. Seperti itu nanti bisa dibuka dalam surat An-Nur, tapi sekali lagi ya, ini mudah-mudahan hanya sekedar jadi pengetahuan kita, tidak sampai kemudian ya terjadi dalam kehidupan kita yang sebenarnya suami istri saling melakukan li'an. Itu mudah-mudahan tidak. Tapi seandainya itu terjadi, maka Islam menjelaskan seperti itu. Suami menuduh istrinya berzina, maka nanti saling li'an, saling melaknat, kemudian dipisah dan tidak bisa rujuk selamanya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sampai sini ada pertanyaan sebelum kita ke bab yang lain. Seandainya tidak melakukan hanya sekedar menuduh, dia tidak sampai. Apakah status pernikahannya itu bisa terus berlanjut? Kalau tidak melakukan li'an, padahal sudah menuduh, berarti yang menuduh kena apa? Hadul qadhaf. Loh ya kan? Loh ya, hadul qadhaf. Kenapa? Dia harus bisa mendatangkan 4 orang saksi. Kalau tidak, maka dia dicambuk sebanyak 80 kali. Istri tidak menolak. Berarti apa?
Dia mengakui sudah berbuat zina atau bagaimana maksudnya? Kalau dia mengakui maka terkena hukuman hadus zina. Hadus zina. Hukuman bagi orang berzina. Dan mohon maaf, hadus zina bagi orang yang sudah muhsan, sudah menikah, berarti apa? Itu dirajam. Itu dirajam. Ya, jadi dikubur separuh badan, kemudian separuh ke atas itu dilempar batu sampai mati. Tapi seandainya dia memilih untuk, katakanlah seseorang terjatuh dalam perzinahan, kemudian dia memilih untuk bertaubat kepada Allah, tidak menyampaikan hal itu kepada hakim, maka para ulama mengatakan ketika taubatnya sungguh-sungguh, maka itu juga sudah cukup. Tapi kalau dia sudah mengungkapkan, oh saya sudah berzina, diungkapkan kepada hakim, maka mau tidak mau hakim wajib menegakkan had. Tapi kalau belum, nah itu sebenarnya ada ruang apa? Yaitu cukup bertaubat dengan taubat yang benar. Buktinya apa? Ketika ada orang yang datang kepada Nabi kemudian mengaku, wahai Nabi, saya telah melakukan zina. Oleh Nabi nggak direspon langsung. Nabi menghadap ke arah yang lain. Orang itu ngejar lagi, wahai Nabi, saya telah melakukan zina. Nabi nengok ke arah yang lain. Sampai berkali-kali dia mengatakan, Nabi, saya telah berzina. Nabi tetap memberikan udzur. Apakah kamu gila? Sahabat jawab, enggak gila wahai Nabi. Apakah dia habis minum minuman keras? Ada sahabat yang berdiri, enggak ada bau minuman keras. Enggak Nabi. Jadi sekian kali Nabi itu memberikan udzur. Artinya para ulama mengatakan sebenarnya Nabi sedang mengajarkan seandainya orang terjatuh dalam perbuatan zina, naudzubillah min dzalik, kemudian dia memilih untuk bertaubat kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat, maka tidak sampai dikenakan hukuman rajam. Tapi karena dia terus menyampaikan itu kepada hakim, maka hakim harus melaksanakan hukuman had. Jadi kalau tidak siap dirajam, ya udah taubatan nasuha. Dan kalau kita, saya pengen taubat benar. Suatu ketika ada seorang wanita yang mengaku berzina. Karena dia mengaku berzina, maka Nabi sebagai hakim harus menegakkan hukuman had. Tapi wanita itu sedang hamil. Maka kemudian Nabi ditangguhkan, nanti setelah kamu melahirkan. Kan? Terus melahirkan. Setelah melahirkan, sama disuruh menyusui. Gitu kan? Menyusui dulu 2 tahun. Baru setelah itu dia dikenakan hukuman had. Seandainya dia kemudian membantah, mencabut itu para ulama mengatakan juga tidak bisa dikenakan hukuman had. Enggak Nabi, dulu pengakuan saya keliru, saya mencabut pengakuan saya tidak berzina misalnya. Itu para ulama mengatakan juga dia tidak bisa dikenakan hukuman had. Gitu ya. Jadi hati-hati, menuduh selingkuh, menuduh apa gitu. Tawon. Kok ini lagi? Itu tuduhan serius, gitu ya Pak ya. Maka udahlah, berumah tangga kita harus saling modal percaya, saling percaya antara suami dan istri. Tapi kalau saling mencurigai terus di mata-matai seperti itu, udah itu rawan lah matangnya itu. Ngomong alam suap, ya. Jadi kalau suami ini tidak melakukan li'an, berarti suami tidak harus membawakan saksi. Kalau tidak, berarti suami terkena hadul qadhaf, dicambuk 80 kali. Ada lagi? Tapi kalau terjadi li'an tidak terkena had dua-duanya. Cuma dipisah dan nggak boleh
nggak boleh rujuk lagi. Karena rujuk juga rawan, nak. Rawan. Wong sudah saling melaknat, sudah saling melaknat, suami melaknat istri, istri melaknat suami, terus rujuk kembali, itu rumah tangga yang sangat rawan. Maka dipisah selamanya. Ada lagi? Ya, dia sudah hamil duluan. Kira-kira berarti nuduh zina nggak? Iya kan? Maka hati-hati. Lo hati-hati. Oh baru 6 bulan nikah udah lahiran. Hati-hati. Tidak semua yang lahiran di bawah 9 bulan berarti hasil dari berzina. Belum tentu. Loh ya kan? Belum tentu. Apakah semua bayi yang lahir di bawah 9 bulan itu berarti hubungan dari zina? Belum tentu. Bisa jadi prematur. Nah, maka secara medis berapa bulan? 6 bulan ya? 6 bulan mungkin, 7. 6 bulan nggak mungkin. Seandainya 6 bulan lahir, mungkin nggak? Masa nggak mungkin? Kalau di kayak di guru-guru pondok dulu itu 6 bulan minimal. Jadi mungkin. Maka jangan suudzon. 7 bulan sudah punya anak, berarti dulu sebelum nikah sudah isi dulu. Kalau kita ngomong seperti itu, kita nuduh dia berzina. Kita harus membawa bukti. Kalau enggak, kita yang dicambuk. Tapi baru 7 bulan, alam. Mungkin. Kan? Adapun yang benar seperti apa, Allah yang tahu. Tapi saya tidak berani mengatakan dia sudah berzina. Kecuali saya melihat dan saya bisa mendatangkan 4 orang saksi, ya. Tapi kalau tidak, nggak usah. Kita itu terlalu kadang terlalu cepat menyimpulkan sesuatu yang kita tidak tahu. Seolah-olah semua orang yang menikah belum 9 bulan sudah punya anak, pasti sudah hamil duluan. Belum tentu. Belum tentu. Ya, hati-hati. Nah, kecuali kalau dia memang ngaku, ya memang sudah isi dulu. Nah, berarti dia sudah mengakui. Cuma ya hati-hati ya, hati-hati. Ada lagi? Ya, biasanya disaksikan oleh hakim. Nah, ini kan ya makanya katakanlah terbukti pun kita mau menegakkan hadul qadzaf. Apakah ada hukum di Indonesia hadul qadzaf? Tidak ada juga, ya kan? Hadul zina nggak ada juga. Dulu ada satu ormas lah. Ada satu ormas. Terus anggotanya itu mengaku telah melakukan zina dan minta ditegakkan hukum Islam, yaitu minta dirajam. Di Indonesia tahun berapa itu? Akhirnya oleh pemimpin kelompok itu ditegakkan hukum rajam. Apa yang terjadi? Maka pimpinan kelompok itu ditangkap oleh pemerintah. Kenapa? Karena dalam hukum Indonesia itu mungkin tidak dikenal ada hukuman rajam seperti itu. Jadi dia dianggap sudah menyalahi hukum negara. Jadi sekali lagi, hal-hal seperti ini bisa ditegakkan kalau seandainya memang yang punya wewenang memakai hukum tersebut. Kalau di Indonesia tidak bisa, paling takzir, ya kan? Takzir di penjara, di apa gitu kan. Kalau hadul qadzaf, hukuman orang, ya kecuali mungkin saya nggak tahu kalau yang perda kayak di Aceh.
Di Aceh kan yang sering ditampilkan, yang dicambuk tuh karena apa? Minum judi ya gitu Kak. Seperti itu ya. Jadi ini teorinya. Aplikasinya, apakah mungkin di Indonesia kalau sekarang menegakkan ini langsung pasti ditangkap oleh pemerintah. Kenapa? Karena menyalahi undang-undang negara, undang-undang negara. Karena yang dipakai dalam hukum Islam yang dipakai di negara kita, nah itu ya paling nikah, talak, rujuk, wis itu aja kan. Hal itu pakai. Kalau yang lain tidak. Hukuman orang mencuri dalam Islam maka dipotong tangan. Apakah dipakai? Enggak kan? Potong tahanan. Bukan potong tangan, tapi tahanannya itu yang dikurangi, dipotong, gitu. Nah, makanya dulu pernah ini kan, ada usulan untuk menghukum mati koruptor. Setuju nggak? Koruptor dihukum mati. Wah, itu terjadi perdebatan. Dalam Islam, korupsi itu ya kurang lebih sama dengan mencuri. Sementara hukuman mencuri adalah potong tangan. Lalu ada usulan bagaimana koruptor dihukum mati. Ada masalah. Boleh tidak menghukum seseorang melebihi dari had yang sudah Allah tentukan. Had batasan hukuman orang yang mencuri potong tangan. Sekarang mau dihukum mati. Itu boleh nggak? Atau itu melebihi dari yang sudah Allah tetapkan? Bagi yang mengatakan tidak boleh melakukan hukuman melebihi dari had yang sudah Allah tetapkan, maka tidak bisa. Koruptor tidak bisa dihukum mati, maksimal adalah dipotong tangan. Tapi bagi yang mengatakan, wah koruptor ini pencurian tapi menimbulkan kerusakan yang besar, berbeda dengan maling ayam, maling kentang, maling apa, yang dicuri berapa? Koruptor dia bisa mencuri sekian miliar, sekian triliun sehingga berdampak kepada orang banyak, sehingga layak kemudian dikenakan hukuman mati. Nah, itu perdebatan seperti itu. Gitu ya. Jadi ini teorinya, sekali lagi teorinya. Adapun prakteknya ya tetap di Indonesia kita tidak bisa. Kita hanya memakai ya hukum yang diakui oleh negara. Tapi ya fattaqullaha mastata'tum. Nah, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Jadi para ulama mengatakan kalau seandainya orang berzina, kemudian di negara itu tidak ada hukuman haddu zina, boleh nggak dia pergi ke negara yang ada haddu zina? Orang pergi ke Arab Saudi, saya telah berzina, terus minta dirajam. Para ulama mengatakan tidak, ya udah, ya. Pakai hukum di mana kalian tinggal. Tapi yang dipakai bukan hukum Islam. Udah, bertakwalah kepada Allah semampu kita, gitu. Seperti itu, ya. Umu'alam. Ada lagi? Ya, orang yang berzina kemudian dia bertaubat, apakah dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Suatu ketika tadi wanita yang berzina itu kemudian dirajam. Karena sudah sampai ke hakim. Ketika dirajam maka darahnya itu ada yang memercik ke orang-orang di situ, sehingga kemudian keluar ucapan yang kurang baik. Oleh Nabi ditegur. Taubatnya wanita ini itu luar biasa, cukup untuk seluruh penduduk kota Madinah, kalau nggak salah seperti itu. Kama qala Rasulullah. Itu kalau dia memang bertaubat dengan cara seperti itu, maka kata Nabi itu tobatnya luar biasa. Tapi seandainya tidak dikenakan hukuman rajam, dia memilih untuk udah diam, terus benar-benar taubat kepada Allah.
maka at-taubatu yajubbu ma qablaha. Taubat itu menghapus yang sebelumnya. Sehingga kita harus membedakan gini. Ketika seseorang berzina, yang dilanggar itu hak manusia atau hak Allah? Yuk. Kalau saya mencuri, maka yang saya langgar hak manusia atau hak Allah? Kalau saya membunuh, yang saya langgar hak manusia atau hak Allah? Nah, kalau hak Allah, maka taubat, kalau Allah mengatakan cukup dengan menyesal, tidak mengulangi, itu kan, berhenti dan azam untuk tidak mengulangi tadi. Tapi kalau yang dilanggar ada hak manusia, maka harus minta dihalalkan. Kalau dia berzina, kira-kira yang dilanggar hak Allah atau hak manusia? Hak Allah. Ya udah, berarti dia berhenti dari melakukan zina itu, menyesali, berazam untuk tidak mengulangi, tapi buktikan taubatnya itu benar. Maka mudah-mudahan Allah ampuni. Tapi kalau yang dilanggar tadi mengandung hak manusia, nggak cukup dengan menyesal. Kita pernah ngambil barang milik orang lain, ya kan? Pas bagi warisan kita mengambil lebih dari hak kita, ya kan? Apakah cukup dengan astagfirullah sambil nangis? Nggak cukup. Kenapa? Karena yang dilanggar adalah hak manusia. Harus apa? Dikembalikan barang yang kita ambil atau minta dihalalkan. Kalau tidak bagaimana? Kalau tidak berarti urusannya panjang sampai ke akhirat. Nah, nanti di akhirat berarti orang yang pernah kita zalimi akan mengambil pahala yang kita miliki. Pahala kita diambil. Kalau pahalanya habis padahal belum cukup untuk membayar kezaliman, maka dosa orang yang kita zalimi diambil diberikan ke kita. Nah, itu tambah panjang. Maka daripada nanti repot di akhirat, untuk perkara seperti itu lebih baik diselesaikan saat masih di dunia. Nah, itu jangan sampai dibawa ke akhirat. Nah, pusing. Gitu ya. Jadi mudah-mudahan lah, selama dia sungguh-sungguh bertaubat, maka at-taubatu yajubu ma qablaha. Taubat menghapus yang sebelumnya. Termasuk syirik. Syirik besar. Kemudian dia bertaubat, apakah Allah mengampuni dosanya? Iya. Nah, selama dia benar-benar bertaubat. Nah, ada lagi? Masih ada waktu beberapa menit. Ada nggak kasus di sini suami tidak mengakui anak? Yang terjadi apa? tetap tinggal bareng. Atau bisa? Loh, nggak ngakui anaknya tapi nggak. Oh, tapi ada ya, kasus itu ada ya. Suami tidak mengakui anak yang dilahirkan istri sebagai anaknya. Nah, itu kalau tidak lian berarti suaminya harusnya di hadul qadha, dicambuk 80 kali. Kalau tidak mengakui berarti nasabnya terputus, berarti tidak bisa saling mewarisi, tidak bisa menjadi wali nikah kalau anaknya adalah perempuan. Kalau dia sudah nuduh terus, oh saya bohong, ya gitu, berarti apa? Ya udah, hadul qadhaf.
tidak perlu li'an, ya, tapi suaminya kemudian kena hadul qadhaf, dicambuk 80 kali. Gitu. Ada lagi? Ya sekali lagi ya, ini ya hanya untuk diilmui, mudah-mudahan tidak sampai dipraktekkan dalam kehidupan rumah tangga kita, agar kita berhati-hati. Berarti anak yang lahir di luar nikah, apakah anak tersebut ikut menanggung dosanya orang tua yang melakukan? Enggak, anak tidak menanggung dosa orang tua, kan? Nah, karena yang berdosa adalah kedua orang tuanya. Anak tidak menginginkan itu, ya kan? Sehingga anak tidak ikut menanggung dosa yang dilakukan oleh kedua orang tuanya yang berzina itu. Nah, cuma nanti statusnya dia saja, karena dia lahir di luar hubungan pernikahan, berarti nasabnya tidak dinisbatkan kepada anaknya, kepada ibunya, kepada bapaknya, tetapi dinisbatkan kepada ibunya saja. Nah, jadi si fulan bin ibunya atau binti ibunya, bukan bin bapaknya, seperti itu. Nah, berarti nanti hubungan mewarisi itu juga tidak bisa. Meskipun nanti juga ada salah satu pendapat dalam mazhab Syafi'iyah, ketika terus nikah terus nasabnya nyambung kembali, itu juga ada. Tapi wallahu a'lam bishawab, banyak yang mengatakan nasabnya terputus. Kalau dosa tidak ikut nanggung, ya, karena yang berdosa bukan anaknya, yang berdosa orang tuanya. Nah, tapi secara hukum paling itu nasabnya terputus dari nasab bapaknya. Nah, yang ini lagi, kalau anaknya perempuan, terus dia menikah, yang menikahkan bapaknya, ya kan? Yang menikahkan bapaknya. Nah, terus hukum pernikahannya bagaimana? Berarti dia menikah dengan yang bukan walinya, gitu kan? Karena dia anak hasil di luar pernikahan. Ya kan? Itu kadang karena ketidaktahuan, bapaknya nekat menikahkan, kemudian anaknya dinikahkan oleh bapaknya, padahal itu bapak yang terputus nasabnya. Akhirnya anak menikah dengan wali yang tidak sah, terus punya anak. Itu hubungannya gimana terus? Ya kan? Berarti makanya jadi petugas yang nikahkan KUA itu sebenarnya nggak ringan. Dia harus detail, dia harus teliti. Nah, dia itu statusnya apa? Ini apakah benar walinya? Nah, itu harus teliti betul. Kalau tidak, berarti dia yang memfasilitasi orang untuk bermaksiat. Atau kalau statusnya janda, statusnya duda, kalau duda sih nggak masalah. Janda itu harus benar bahwa statusnya janda. Nah, terkadang enggak, statusnya dengan suami yang terdahulu itu enggak jelas, apakah cerai atau tidak, kan gitu. Cuma pisah gitu aja. Cerai enggak? Ya mbuh, kan gitu. Lho kok bojone? Kok bojone? Kan enggak bisa itu harusnya, kan? Pernikahan yang kedua batal. Kenapa? Karena enggak sah. Karena dia statusnya masih istri orang lain, tapi sudah terlanjur punya anak. Nah, terus anaknya gimana statusnya? Anak yang lahir dari pernikahan yang tidak sah, bukan sih? Nah, itu ya, makanya konsekuensinya ini berat ya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya? Cukup, kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah rabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.